Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, common people semua yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah memuji tempat Tuhan di tempat ini. Dan izinkan saya menyapa buat saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di Common Church. Kita punya hashtag di sini bahwa di dalam Kristus kita semua diterima apa adanya. Ya. Tapi kita juga percaya bahwa di dalam Kristus kita tidak dibiarkan apa adanya. So buat para saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kita di Common Church, buat first timer setelah ibadah ini jangan pulang dulu karena ada free coffee, free coklat atau free latte yang bisa kalian nikmati untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum saya mulai perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini, mungkin kita tahu ya, yang bagi Bapak Ibu saudara-saudara semua yang membaca berita bahwa perang, bahwa Amerika sudah menyerang Israel, banyak ketidakpastian. Iran, Israel dan Amerika bersama Iran sudah berperang. Ya. Kabar yang mungkin mencemaskan kita semuanya. Ya. Dan bukan suatu kebetulan, saya waktu mempersiapkan lagu Grace sudah dari minggu lalu, dan lagu yang tadi kita nyanyikan, tak kutahukan hari esok. Mungkin kita datang beribadah minggu ini baru bulan pertama di hari tanggal pertama di bulan Maret, tapi kita nggak tahu efek perang ini apa besok ketika hari Senin. Ya, mungkin ada dari kita yang sedang cemas, sedang tidak tahu, sedang khawatir, tidak tahu kepastian. Tapi justru inilah kebenaran firman Tuhan ya, bahwa dunia memang sangat rapuh. Kedamaian yang diusahakan selama ini tidak pernah menghasilkan apapun yang baik. Pengharapan apa yang kita miliki? Justru kepastian bahwa tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Itu biarlah menjadi pengingat buat kita semua. Mungkin kabar-kabar menakutkan, kita nggak tahu kepastian berapa lama perang ini akan berlangsung, apa efeknya kepada Indonesia dan lain sebagainya. Tapi biarlah apa yang tadi kita kumandangkan menjadi kepastian. No matter what happen, ada tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Apa yang selama ini menjadi kepastian kita, mungkin dalam kepastian investasi kita, kepastian mungkin pekerjaan kita atau apapun, itu bisa dengan mudah cuma membalikan tangan gol, benar? Tapi biarlah kita diingatkan juga bahwa janji Injil, janji firman Tuhan, Allah memberikan kita kepastian yang jauh lebih kokoh dari segala sesuatunya, amin. Dan biarlah ini menjadi pengingat kita, dan juga saya mau mengundang kita sebagai garam dan terang dunia. Kita juga mau mendoakan ya buat keamanan seluruh dunia dan juga Indonesia. Mari saya undang kita semua untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, berseru kepada Tuhan yang berdaulat itu. Kalau kami melihat berita ada peperang di mana-mana Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bahwa kami tahu ini bukan rancangan-Mu, tapi ini adalah konsekuensi dari dunia yang jatuh dalam dosa, manusia yang jatuh dalam dosa, yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Tapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang berdaulat, tapi Engkau juga Allah yang penuh kasih. Engkau layak Tuhan Yesus untuk meluluh lantakkan bumi dan isinya ini, menciptakan sesuatu yang baru, tapi tidak Kau lakukan. Tapi Engkau justru datang menebus dunia yang jatuh dalam dosa ini. Dan kami Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kami berseru kepada Tuhan Allah yang hidup itu, berkemurahanlah Tuhan Yesus kepada dunia ini. Berkemurahanlah Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mungkin banyak jiwa-jiwa yang tidak bersalah yang harus menanggung konsekuensi dari perang ini Tuhan. Kami berseru Tuhan, tolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah perang ini tidak berlanjut kemana-mana, tidak memakan banyak jiwa. Dan biarlah pemimpin-pemimpin negara dapat meredam keegoisan mereka, ambisi pribadi mereka. Tolong Tuhan Yesus, kami masih berseru kepada Engkau, berkemurahanlah. Dan biarlah perang ini tidak semakin bertambah lebar, tidak semakin kemana-mana, tapi Engkau yang meredamnya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat negara Indonesia, biarlah Roh Jahat tidak memakai situasi kondisi ini untuk semakin memecah belah bangsa, semakin untuk memperkeruh suasana. Tapi kami berdoa Tuhan, ada kedamaian, ada peace Tuhan, ada kerukunan. Semua dapat meredam emosi, semua dapat meredam ambisi. Dan biarlah di negeri ini Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan Tuhan
untuk kami dapat saling mengasihi satu sama lain. Biarlah perang ini bukan menjadi ajang kami beradu domba, tapi biarlah ini menjadi ajang Tuhan Yesus untuk kami dapat saling mengasihi satu sama lain. Tolong negeri kami Tuhan, dan tolong kami semua mungkin yang kami cemas, yang kami khawatir akan hari esok. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami, hati kami, kepastian dalam Engkau Tuhan. Tolong Bapa, dan kami berdoa buat negeri ini, buat para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Biarlah semua kebijakan, semua keputusan, semuanya Tuhan Engkau yang pimpin, dan Engkau yang berikan petunjuk kepada mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Amin. Baik, kita masih melanjutkan seri khotbah kita, kitab Yakobus, ya, sebuah kitab yang hanya berisi 5 pasal, di mana kitab Yakobus ini penuh dengan nasihat kepada kita orang Kristen tentang bagaimana kita seharusnya hidup setelah kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Singkatnya, kitab Yakobus yang kita bahas ini sedang menunjukkan pada kita bahwa pada akhirnya kita yang mengaku orang beriman, kita orang percaya ini dikenal bukan dari seberapa kita banyak tahu, tetapi dari kehidupan kita. Ya. Nah, siang hari ini judul firman Tuhan yang saya bagi adalah Show Me Your Faith. Tunjukkan imanmu padaku. Mari kita baca teks kita pada siang hari ini yang diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya baca yang hitam, Bapak Ibu saudara-saudara bantu saya baca yang warna merah. Puji nama Tuhan, suara saya sudah kembali. Ya, kalau minggu lalu hilang ya. Oke, mari saya baca yang hitam, Bapak Ibu baca yang merah, warna merah. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Lalu menolong mereka. Kita baca ayat 26 bersama-sama ya. 1, 2. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kalau tadi kita semua baca perikop ini kayaknya semua sudah straightforward ya. Sebenarnya saya sudah bisa selesai berkhotbah karena ini kalian dapatkan intinya ya. Tapi mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini pada siang hari ini. Nah, kalau kalian anak-anak muda, mungkin yang seusia saya dan di bawah, mungkin kalian aktif di media sosial. Berapa tahun yang lalu muncul sebuah challenge yang cukup viral. Tell me challenge. Ada yang tahu? Ya, telling me without telling me. Nah, kalau yang usianya di atas mungkin apa ini ya? Saya jelasin singkat ya. Ada challenge di media sosial dulu yang berkata tell me without telling me. Tell me challenge. Apa itu? Jadi basically kita ngomongin kayak misalkan tell me aku orang Indonesia without telling me aku orang Indonesia. Wah, coba siapa yang bisa main? Tell me kalian orang Indonesia tanpa telling me kalian orang Indonesia. Apa kira-kira? Yes, tepat ya kan. Itu tepat orang Indonesia. Harus makan pizza atau burger tapi ujung-ujungnya nanya. Tadi udah makan nasi belum? Nah, kan. Apalagi?
Apa? Nggak pernah on time, wes. No comment kalau itu ya. Kalau tell me aku orang Malang tanpa telling me aku orang Malang. Apa kira-kira? Rek, mari ibadah nakam oskap yuk. Ya kan? Kalau orang Surabaya, tell me kamu orang Surabaya without telling me aku orang Surabaya. Wah, bahaya ya. Wih, yang Surabaya ya, wih gondeng bakso ini enak, tit, ya kan? Betul? Nah, bagi yang single, tell me I'm single without telling me you're single. Cukup lah, nanti keterusan ya. Tapi sekarang pertanyaannya ini tell me challenge ini, jika kita lihat hidup kita masing-masing, kalau kita main tell me challenge, apakah orang lain bisa dengan mudah menebak bahwa kita adalah orang beriman pada Yesus atau tidak? Atau ketika kita ngomong tell me I have faith without telling me I have faith, kayaknya nggak nyambung. Apa bentuknya? Tapi dia nyambung, loh ini bukan orang Malang, ini orang Surabaya. Betul? Get it what I'm trying to say? Jadi, apakah orang lain dengan mudah menebak kita bahwa kita adalah orang Kristen tanpa melalui apa yang kita omongkan, tapi melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan sebenarnya inilah tujuan akhir yang harusnya dicapai oleh kita semuanya. Bahwa pada akhirnya hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita harusnya mencerminkan Kristus yang ada dalam kita. Dan mungkin apa yang saya akan bagikan siang ini bukan suatu hal yang baru bagi Bapak Ibu semuanya, bagi saudara-saudara. Bahkan juga sudah sering kita dengarkan, tapi biarlah siang ini jadikan momen ini refleksi diri. Dan melihat kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika kalian dengar firman Tuhan, jangan keburu-buru bayangin wajah atau nyebut nama orang lain. Wah ini dia kayaknya gak cocok. Dia bilang I have faith, tapi ternyata kelakuannya enggak seperti kayak orang yang beriman. Jangan buru-buru keluar nama, wajah, tapi biarlah taruh wajah kita sendiri, taruh nama kita sendiri sambil kita merefleksikan apa kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Siap? Nah, teks kita siang hari ini ada 2 poin yang saya mau bagian, yaitu iman atau perbuatan yang menyelamatkan. Dan kedua, bukti adanya iman. Yang pertama, iman atau perbuatan yang menyelamatkan. Teks bacaan kita yang kita baca pada hari ini adalah bagian yang paling terkenal dan juga yang paling kontroversial sebenarnya dalam kitab Yakobus. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Yakobus itu seakan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Benar? Kalau kalian baca tadi, kalau kalian rutin di Bari Common Church, kita bicara bahwa keselamatan itu kan hanya oleh anugerah. Tapi apa teks tadi kita seakan-akan bertentangan dengan hal itu. Dan saya rasa sangat penting untuk kita memahami perbedaan-perbedaan yang sebelum kita membahas lebih jauh bahwa apa yang dikatakan Yakobus ini seakan bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang sering kita renungkan. Dan untuk memahaminya, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang diajarkan Paulus, lalu kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Nah, Rasul Paulus dalam surat-suratnya kita tahu sangat gencar mengajarkan tentang Injil, yang memang adalah pesan utama Alkitab. Bagaimana manusia bisa menjadi benar di hadapan Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa menjadi benar di hadapan Allah melalui apa? Usaha sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu mentaati seluruh hukum Allah dengan sempurna. Sehingga Allah berkewajiban menyelamatkannya. Nah, karena itulah Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kata dibenarkan, perhatikan, berarti dinyatakan benar di hadapan Allah. Jadi Paulus menegaskan bahwa enggak seorang pun dinyatakan benar karena perbuatannya. Sebaliknya, setiap orang dibenarkan hanya oleh iman. Yaitu percaya bahwa Allah melalui anaknya Yesus Kristus mati dan membayar dosa kita. Dan kita yang percaya pada Yesus Kristus dibenarkan. Bukankah ini pesan Injil yang sangat jelas dan ini yang membuat kekristenan itu unik. Kekristenan itu bukan apa sih? Bukan tentang lakukan ini, lakukan itu. Lakukan lebih banyak supaya Allah dapat menerima kita. Do and do. No, tapi kebalikannya. Ya. Injil adalah pesan utama kekristenan. Berkata bahwa sudah selesai, sudah dikerjakan, sudah dituntaskan oleh Yesus bagi kita. Jadi benar bahwa the gospel does not start with do, but done.
Pesan kekristenan tidak dimulai dengan lakukan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi dimulai dengan kata, sudah selesai. Wow. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu bertobat dari dosa kita. Kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran Yesus itulah diperhitungkan kepada kita. Diberikan cuma-cuma sebagai anugerah. Nah, Paulus mengulang kebenaran ini bukan hanya di ayat Roma yang tadi kita baca, tapi juga di Efesus dan banyak bagian Alkitab lainnya. Termasuk kita live group Fish and Faith sedang bahas kitab Galatia, benar? Nah, di kitab Galatia kita belajar bahwa keselamatan hanya oleh anugerah. Efesus 8 ayat 9, saya kasih satu ayat lagi, dikatakan Paulus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan, diulangi lagi, hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya sekali lagi, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Kemurahan Allah yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ini yang dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Nah, sekarang kita bandingkan apa yang dikatakan Yakobus. Ayat 21 yang tadi kita baca, Yakobus berkata, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Nah, di sini kita langsung merasakan ada kontroversi. Paulus berkata manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Yakobus berkata Abraham dibenarkan oleh perbuatan. Dan Yakobus gak hanya mengatakan sekali, ia menegaskan sekali lagi di ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Nah, kalau gini gimana? Apakah Paulus yang benar? Atau Yakobus yang benar? Atau kedua-duanya salah? Atau justru kedua-duanya benar? Bagaimana kita memahami kedua pernyataan yang seakan bertentangan satu sama lainnya ini? Nah, saya nggak bikin kalian tambah bingung. Ya. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa untuk memahami kontroversi ini, yang pertama adalah Yakobus dan Paulus sedang membahas masalah yang berbeda. Beda konteks. Ya. Paulus menulis suratnya, itu sedang ada konteks yang membuat Paulus menulis surat yang ditulis oleh Paulus. Bahwa Paulus dalam suratnya sedang melawan yang namanya legalisme. Apa legalisme? Yaitu pemikiran bahwa kita ini harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan kita. Paulus menentang ajaran bahwa manusia itu bisa diselamatkan oleh perbuatan kita. Paulus mulai surat-suratnya pada dasarnya itu sedang menjawab pertanyaan seperti itu. Bagaimana manusia bisa menjadi benar di hadapan Allah? Jawabannya bukan oleh perbuatan, tapi oleh kasih karunia. Sedangkan Yakobus dalam suratnya sedang konteksnya beda. Dia sedang melawan apa yang disebut mungkin bahasanya easy believism. Iman yang dangkal atau bahasa lainnya antinomian. Yaitu pemikiran bahwa iman itu hanya sekedar oke, aku percaya, tapi nggak perlu adanya bukti dalam hidup. Yakobus melihat gereja dan melihat banyak orang yang mengaku percaya tapi hidup mereka yaitu you tell me without telling me, nggak nyambung. Mereka hidup tidak mencerminkan apa yang mereka akui. Jadi jika Paulus menjawab pertanyaan bagaimana kita menjadi benar di hadapan Allah, maka Yakobus melalui suratnya pada dasarnya sedang menjawab pertanyaan seperti apa sih iman yang hidup itu terlihat dalam kehidupan yang nyata. So Yakobus dan Paulus itu sedang konteksnya beda. Mereka melawan musuh-musuh yang berbeda. Dan kalau kalian mungkin bertanya, oke, di zaman sekarang apakah musuh dua ini masih ada? Ada. Di zaman sekarang musuh mana yang lebih dominan? Saya jawabnya dua-duanya. Kenyataannya kedua musuh ini masih ada di dalam gereja sampai hari ini. Masih sama-sama kuat berusaha menghancurkan kehidupan orang percaya. Ada orang yang berpikir mereka bisa diselamatkan oleh perbuatan baik mereka. Tapi juga on the other extreme ada orang yang berpikir bahwa mereka diselamatkan walaupun hidup mereka tidak pernah berubah. Itu yang pertama. Jadi konteksnya beda. Yang kedua, Yakobus dan Paulus ini percaya pada Injil yang sama. Ya. Saudara, kalau kita sederhanakan Injil ya, menjadi sebuah rumus, Injil itu sebenarnya ada urutannya. Dan urutannya itu nggak bisa dibolak-balik. Ya. Bahwa iman itu adalah sama dengan pembenaran plus perbuatan. Artinya ketika kita naruh iman kepada Yesus Kristus, hasilnya itu dua. Apa? Pertama kita menerima pembenaran, yaitu kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Status kita berubah. Musuh Allah menjadi
anak Allah. Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Itu yang pertama. Konsekuensi yang kedua yang terjadi adalah iman itu juga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Jadi perbuatan itu penting, tapi kita harus menempatkan perbuatan di kuadran yang benar. Tahu gak? Kalau kita belajar, saya yakin kita semua lulusan sekolah kan. Kalau sama dengan tuh posisi kuadrannya kan beda. Ya. Kalau kita salah menempatkan, ya hasilnya akan jauh berbeda. Jadi perbuatan itu penting, tapi kuadran yang benar itu menjadikan perbuatan itu tepat pada tempatnya. Perbuatan baik itu bukan akar keselamatan kita, tapi perbuatan baik adalah buah dari iman kita. Katakan buah. Buah dari iman kita. Dan inilah menjadi perhatian Paulus. Paulus berkata jangan pernah menempatkan perbuatan di sisi yang salah. Di kuadran yang salah. Jika dirumuskan maka masalah yang disoroti Paulus itu begini. Bahwa ini loh yang ditentang Paulus. Bahwa iman plus perbuatan sama dengan pembenaran. Jika kita berpikir bahwa perbuatan menghasilkan keselamatan, ini yang dikatakan Paulus sebagai Injil palsu. Sedangkan Yakobus menyoroti apa? Dia menyoroti persamaan yang sama, tapi Yakobus berkata jangan pernah menghilangkan perbuatan dari persamaan ini. Bahwa, salah ya? Iya benar. Bahwa iman kalau gak ada perbuatannya itu bukan kebenaran. Salah. Itu seharusnya tanda itu di sebelahnya plus kebalik. Ya, mohon maaf. Jadi iman sama dengan pembenaran plus perbuatan. Kalau perbuatannya hilang itu adalah Injil yang salah. Karena ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus tapi hidup mereka gak pernah menunjukkan bukti bahwa mereka sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Nah jika seseorang berkata ia punya iman kepada Yesus tapi hidupnya tidak pernah berubah, hidupnya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Hidupnya tetap mengikuti keinginan sendiri tanpa ketaatan kepada Allah, maka itu bukan iman yang hidup dan ini yang ditentang oleh Yakobus. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Jadi saya mau benar-benar jelas dulu di awal bahwa Yakobus enggak sedang memberitakan Injil yang lain. Yakobus sedang memberitakan Injil yang sama yang Paulus beritakan bahwa keselamatan adalah oleh anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga persamaan yang benar itu hanya seperti ini. Tidak pernah berubah. Tapi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan dan perubahan-perubahan nyata dalam hidup kita. Maka kita sering dengar kutipan yang mungkin berapa kali saya kutip terus di sini. Kutipan Martin Luther, faith alone saves, but the faith that saves is never alone. Iman saja menyelamatkan kita. Tapi iman yang menyelamatkan, iman yang hidup itu tidak pernah berdiri sendiri. Akan ada perbuatan yang muncul dari iman yang menyelamatkan itu. Amin. Jadi jelas bahwa Yakobus dan Paulus percaya dan sedang membicarakan Injil yang sama. Dan inilah tepatnya yang Yakobus tanyakan melalui pernyataan retoris. Nah, pertanyaan retoris itu pertanyaan yang ditanyakan tapi tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya pasti. Dan itu pertanyaan retoris Yakobus di ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ada satu kata yang sangat penting yaitu itu, saya garis bawahi. Yakobus tidak sedang bertanya dapatkah iman menyelamatkan? No, karena Yakobus percaya iman itu menyelamatkan. Tapi dapatkah iman itu menyelamatkannya? Satu kata ini adalah pembedaan yang sangat besar. Karena Yakobus tidak sedang meragukan bahwa iman menyelamatkan, tapi ia sedang mempertanyakan apakah iman yang kosong, iman yang tidak menghasilkan perubahan hidup, iman yang hanya sebatas pengakuan tanpa bukti, itu benar-benar iman yang menyelamatkan. Nah tentu pertanyaan retoris ini nggak perlu jawaban, karena kita jawabannya harusnya adalah tidak benar. Jadi ternyata ada iman yang kelihatan sejati, tapi ternyata bukan iman yang sejati. Nah kalau begitu pertanyaan pentingnya kan begini. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa iman yang kita yakini, kita miliki saat ini adalah iman yang sejati, benar? Bagaimana kita tahu bahwa kita punya iman yang menyelamatkan? Harus ada buktinya kan? Dan kita masuk ke poin yang kedua. Nah, jarang-jarang saya cuma khotbah 2 poin ya. Tapi jangan senang dulu karena poin 2-nya ada ABC. Ya. Bukti adanya iman. Ada 3 bukti, ada 3 indikator.
apakah kita memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak. Ya. Mari kita baca Yakobus 15 ayat sampai 17. Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa iman yang kita yakini, kita miliki saat ini adalah iman yang sejati? Yang pertama, bukti yang pertama, no action, no faith. Seperti yang kita lagi lihat James, Yakobus ini kan sangat pastoral dan praktis. Dia nggak ingin membuat kita ragu, dia juga nggak punya berbelit-belit alasan teologi, tapi dia hanya menjelaskan iman yang sejati itu pasti terlihat nyata secara fisik. Ya, bayangkan ada saudara-saudari yang hidup dalam kekurangan, kita punya saudara seiman yang sedang berkekurangan, lalu dia datang kepada saudara. Lalu saudara katakan kepadanya, oke, aduh kasihan ya kamu ya, susah ya. Oke, semoga Tuhan mencukupkan dan memberkatimu. Kata-katanya sering kita ucapkan, benar? Terdengar rohani, sangat baik, memang. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita bersimpati. Ya. Tapi yang menjadi salah, yang Yakobus sorotkan di sini adalah ketika kata-kata manis itu, ketika simpati kita itu kepada orang yang berkekurangan, yang sedang membutuhkan itu, kita pakai sebagai, perhatikan, alasan untuk tidak melakukan apapun. Itu hanya jadi kata-kata manis tanpa tindakan. Seringkali kita sebagai orang Kristen ini pintar apa sih? Berbelit di dalam kata doa. Setelah berkeluh kesah, setelah ada yang berkesusahan, kita tahu seharusnya kita bisa dan mampu membantu, tapi kita hanya, oke, nanti saya doakan. Dan siapa yang paling sering bersalah kepada godaan seperti ini? Saya yang pertama kali angkat tangan. Karena tugas hamba Tuhan adalah mendoakan. Bukan mendoakan. Tapi seringkali kita dipanggil untuk membantu dengan nyata, tapi kadang kita berbalik dibalik doa. Tapi saya rasa juga sebagai orang beriman, ini panggilan bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi buat kita semuanya, benar? Untuk kita berbagi kasih, untuk kita berbelas kasihan dalam perbuatan nyata. Tapi berapa sering kita tidak melakukan apapun, tapi kita pakai alasan untuk tidak melakukan apapun dengan berbalut kata-kata yang manis tanpa tindakan. Dunia punya istilah buat itu, yaitu NATO. Ya, bukan yang sedang berperang dengan Israel, dengan Iran, tapi no action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya bicara. Karena itulah Yakobus berkata, apakah gunanya itu? Apakah gunanya iman seperti itu? Ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan, tapi kita tidak melakukan apapun untuk menolongnya. Apakah iman seperti itu ada nilainya? Apakah iman seperti itu dapat menyelamatkan? Jawabannya tidak. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Apakah selama ini iman saudara telah membuat saudara bertindak? Jadikan ini sebagai, tadi dia bilang, untuk refleksi diri. Ya. Jangan langsung muncul, oh iya aku tahu. Yang temanku yang ngaku-ngaku Kristen ini. Ya. Tapi dia gak pernah ngomong tok, tapi gak pernah action. Ya. Tapi coba refleksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita selama ini kita mengaku beriman, tapi sebenarnya kita lack of action. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa iman yang kita yakini kita miliki saat ini adalah iman yang sejati? Saya tulis yang kedua adalah makin tertanam makin berbuat. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat 18-20. Tapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, kata Yakobus. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, di bagian kedua ini seperti Yakobus sedang berbicara tentang seseorang yang mungkin sangat baik mengenal doktrin, pengajaran, pengetahuan Alkitab. Ia percaya pada ajaran yang benar. Seperti Yakobus sedang menunjuk kepada seseorang yang mungkin mengukur imannya ya, dari seberapa banyak ia tahu.
Seberapa banyak dia hafal dan mengenal firman Tuhan. Ia sepertinya tertanam dengan benar. Dan Yakobus berkata, that's good. Ya, ada kata, itu baik. Itu bukan hal yang buruk. Bahkan jauh lebih baik daripada nggak tahu apa-apa tentang Allah. Tapi kemudian Yakobus memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia berkata apa? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Pikirkan ya, coba kita pikirkan. Ini ketika saya baca ayat ini, pertama kali saya nemukan ayat ini dulu saya shock. Loh, ternyata setan juga percaya ya pada Tuhan. Ternyata setan itu juga gemetar ya. Ternyata setan itu tahu ya. Sebuah yang menggemparkan buat kehidupan saya. Ya. Pikirkan nih, setan ternyata juga tahu Alkitab. Bahkan mereka tahu Alkitab dengan sangat amat baik. Dan bahkan kalau dipikir-pikir setan itu sebenarnya kan iblis itu lulus dari seminari terbaik di seluruh alam semesta. Benar. Guru mereka bukan guru manusia. Mereka belajar langsung dari Allah. Mereka melihat Allah. Mereka menghabiskan waktu. Enggak, kalau kalian studi di seminari, ada di beberapa siswa seminari, balik 4-5 tahun. Kalau ntar balik lagi, total 10 tahun mungkin kalian habiskan di seminari. Tapi setan ini menghabiskan, mungkin memiliki pengalaman sejak kekekalan untuk mengenal Allah. Mereka tahu doktrin yang benar, mereka mengenal teologi yang benar, tapi pada akhirnya mereka tetap setan. Ya, ini bukan berarti teologi dan doktrin yang benar itu nggak penting, bukan. Teologi yang benar sangat penting. Kita nggak mungkin mengasihi Allah tanpa mengenal Dia yang benar. Tapi sekarang bayangkan ada orang Kristen berkata, oh aku ini sudah dibesarkan dari keluarga Kristen. Aku dari kecil sudah dibawa mamaku ke gereja. Ya, aku bahkan sudah banyak ikut studi Alkitab, ikut LG, Life Group kalau di sini, Komsel kalau temannya. Saya melayani, saya sudah tertanam dengan baik. Tentu iman yang tak miliki, iman yang menyelamatkan. Tapi Yakobus, kalau pakai bahasa Yakobus berkata, itu memang baik keyakinan, tapi keyakinan seperti itu belum tentu menyelamatkan. Nah, mungkin ada sebagian dari saudara yang mungkin berpikir, nah kan berarti yang kita butuhkan itu bukan teologi, bukan doktrin. Yang kita butuhkan pengalaman bersama Roh Kudus. Kita perlu merasakan hadirat Allah yang menjadi bukti bahwa imanku menyelamatkan. Bahwa itu iman yang sejati. Karena sebagian orang mungkin berpikiran bahwa mengukur iman mereka itu berdasarkan apa yang kita rasakan. Ya. Tapi apakah perasaan adalah ukuran iman yang sejati? Menurut ayat ini juga jawabannya tidak. Kenapa? Karena setan pun ternyata memiliki perasaan terhadap Allah. Ada emosi ternyata. Coba perhatikan apa yang dikatakan 19 bagian akhir yang saya merahi di sini. Engkau percaya banyak satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Percaya doktrin, percaya teologi yang benar. Dan apa? Mereka gemetar. Mereka gemetar di hadapan Allah. Mereka, kalau bahasa aslinya mereka goosebump. Ketika berhadapan dengan Allah. Setan mengalami ketakutan sangat dalam ketika berhadapan dengan Allah. Mereka gentar, mereka sadar akan siapa Allah, betapa dahsyatnya pribadi itu. Tapi tetap saja mereka adalah setan. Mengapa demikian? Karena iman yang hanya berupa pengakuan, hanya berupa pengetahuan, hanya berupa perasaan, tetapi tidak menghasilkan perubahan hidup dan ketaatan. Iman semacam itu tidak berbeda dengan iman setan sebenarnya. Yang membedakan, yang membuat setan tetap setan apa sih? Dia tahu semuanya, dia gemetar di hadapan Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak patuh kepada apa yang dia lihat, apa yang dia percayai. That makes evil, evil. Setan percaya doktrin yang benar, setan gemetar di hadapan Allah. Saya bisa katakan mereka tertanam. Tetapi iman mereka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena iman yang hidup, iman yang menyelamatkan adalah iman yang terlihat melalui perbuatan. Karena perbuatan adalah bukti bahwa iman itu benar-benar hidup. So semakin tertanam, harusnya itu semakin berbuat. Yang saya mau katakan, kalau kita semakin tahu kebenaran firman Tuhan, harusnya itu semakin nyata dalam perbuatan kita. Kalau dulunya kita nggak bisa mengampuni, karena kita tahu bahwa mengampuni itu tergantung emosiku. Ya, kalau aku mau, kalau aku srek,
Kalau itu menguntungkan, aku baru mau mengampuni. Tapi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa kita mengampuni karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Kita sudah diampuni dosanya yang tidak pernah kita dapat bayar, tapi Kristus beranugerah dengan kasih karunia mengampuni kita. Kebenaran itu, kalau kita sudah tahu, tapi semakin kita tahu, toh pada akhirnya ketika kita disakiti, kita tidak mau mengampuni, percuma. Semakin kita tahu, harusnya kita semakin berbuat banyak. Makanya konsekuensinya semakin kita tahu banyak, semakin kita banyak dituntut. Bukan firman Tuhan juga mengatakan demikian. Tapi justru di sanalah, ya, jangan berarti kalau gitu aku gak mau tahu banyak. Kalau gitu tahu yang simpel-simpel aja. Lebih baik gak tahu daripada nuntut banyak. Ya gak bisa juga. Ya. Karena justru di sanalah semakin kita tahu banyak, semakin kita melakukan banyak. Di sana justru kebebasan sejati kita dapatkan. Amin. Nah, Charles Swindoll, mantan presiden Dallas Theology Seminary, dalam kutipannya yang menggelitik, dia berkata begini. Iman itu seperti kalori. Oh, apa maksudnya? Ya. Dia lucu sih. Anda gak bisa melihatnya, kalori, tapi Anda selalu bisa melihat hasilnya. Ya. No offense kepada orang-orang yang mungkin kekurangan kalori ataupun kelebihan, tapi faktanya adalah semakin kita gak bisa lihat kalori, tapi selalu kelihatan hasilnya. Sama dengan iman. Semakin kita tahu banyak tentang Kristus yang menghasilkan iman yang sejati itu, kita tahunya dari mana? Dari perbuatan kita. Ya. So, pertanyaan refleksi bagi kita di poin yang kedua ini. Semakin kalian tahu banyak tentang teologi dan mungkin merasakan hadiratnya, apakah semakin banyak perubahan terlihat dalam kehidupan kalian? Semakin kita tahu banyak tentang doktrin, semakin kita merasakan, wah puji-pujian tadi benar-benar menyentuh hatiku. Roh Kudus menyentuh hatiku. Apakah semakin nyata terbukti dari tindakan kita? Apakah iman kita selama ini, saya katakan, faith in action atau missing in action? Nah, bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa iman yang kita yakini saat ini adalah iman yang sejati. Buktinya adalah iman itu pasti menghasilkan ketaatan yang radikal. Coba katakan radikal. Yes. Kita mungkin anti dengan kata-kata radikal ya, karena terlalu ekstrim. Sering-sering kekacauan yang terjadi ini karena orang-orang radikal. Tapi sebenarnya tidak terelakkan bahwa radikal itu adalah bukti iman yang sejati. Yakobus menggambarkan iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan ketaatan yang radikal. Dan literally dalam artian melakukan hal-hal yang gak masuk akal bagi kita atau bagi dunia di sekitar kita. Bahkan ketika Allah memanggil kita untuk mengambil langkah-langkah yang mempertaruhkan segala-galanya, iman yang sejati itu akan memampukan kita untuk taat kepada Allah. Hal ini akan terlihat. Yakobus kasih gambaran. Kalau tadi bukti yang pertama dan kedua adalah no action, no faith. Bukti yang kedua iman setan. Bukti yang ketiga ini Yakobus kasih contoh. Orang yang beriman, orang yang taat itu seperti apa. Yakobus mengasih contohnya dalam kehidupan Abraham dan Rahab. Abraham dan Rahab ini dua pribadi yang sangat berbeda. Abraham adalah seorang Yahudi dan Rahab adalah seorang bukan Yahudi. Dia orang Gentile. Abraham adalah seorang bapak Israel yang dihormati. Sedangkan Rahab adalah seorang pelacur. Mereka sangat berbeda. Tetapi kedua-duanya membuktikan iman mereka. Mereka punya iman yang sejati. Dalam cara mereka mentaati Tuhan. Saya baca ayat 21-24. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus menggunakan kehidupan Abraham itu menggambarkan seperti apa sih
iman yang sejati itu. Nah, jika saudara mungkin ada yang pertama kali, Abraham ini siapa sih? Apa sih ceritanya? Izinkan saya untuk menceritakannya secara singkat ya. Suatu hari, Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memerintahkan Abraham ini untuk meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Dan mengikuti dia ke sebuah negeri yang sangat jauh dari tempat dia berada. Tanpa tahu di mana. Dan Allah berjanji bahwa melalui Abraham, yang membuat Abraham mau pergi adalah Allah berjanji bahwa melalui Abraham, bahwa Allah akan membentuk suatu umat bagi dirinya sendiri. Sebuah bangsa yang akan dikenal sebagai umat milik Allah. Dan yang luar biasa, Abraham taat yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Allah itu. Tanpa tahu kapan janjinya digenapi. Tapi ada satu masalah, kan janjinya adalah melalui Abraham akan ada suatu bangsa. Artinya akan banyak keturunan. Tapi ada satu masalah besar, yaitu Abraham ini punya istri, tapi gak punya anak. Dan mereka sudah menikah begitu lama, tapi mereka gak punya anak. Karena istrinya dikatakan di Alkitab bahwa istrinya mandul. Istrinya namanya Sarah. Jadi bagaimana mungkin Allah ini membentuk sebuah bangsa, bagaimana Abraham mempunyai keturunan ketika istrinya mandul. Tahun demi tahun berlalu, Abraham tetap gak punya anak. Tapi suatu malam Allah kembali menampakkan diri kepadanya dalam Kejadian 15 ayat 5-6. Di tengah kemustahilan, ketidaktahuannya dia. Kejadian 15 ayat 5-6 berkata, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Ketika Allah menegaskan ulang janjinya kepada Abraham. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, by the way sebelum baca itu, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Pada waktu Allah berfirman ini, keturunan Abraham berapa? 0, not even 1, not even 2, 0. Tapi ketika Allah berfirman kepadanya, kata-kata yang merah dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata memperhitungkan, itu adalah sebuah istilah akuntansi. Diperhitungkan. Bayangkan jika seseorang yang sangat miskin, ini contoh ya, seorang yang sangat miskin menikah dengan seorang yang sangat kaya, bilioner, seketika juga ia menjadi sangat kaya. Jangan yang ahli hukum, loh kan tergantung itu hartanya gabung atau terpisah. Kita gak ngomong itu, zaman dulu gak ada itu ya. Tiba-tiba ada kekayaan besar di rekeningnya ketika sang wanita miskin ini menikah dengan seorang yang sangat kaya. Sang wanita ini gak pernah bekerja untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Ia gak melakukan apa-apa, tetapi kekayaan yang besar itu sekarang ada dalam rekeningnya. Secara sah dianggap sebagai miliknya, benar? Itulah yang terjadi pada Abraham. Dia tidak menjadi benar karena usahanya. Tapi kebenaran itu ditransfer kepadanya. Allah memperhitungkan sebagai Abraham sebagai orang benar. Nah, ceritanya berlanjut. Nah, lalu kemudian setelah menunggu selama 25 tahun, akhirnya janji Allah itu digenapi. Janji yang akan mendapat keturunan digenapi. Abraham akhirnya mempunyai seorang anak. Sarah yang mandul akhirnya mempunyai seorang anak yang namanya Ishak. Wah, akhirnya janjinya tergenapi. Muncul satu anak, Ishak. Dan kalau ini ceritanya Disney, mungkin ceritanya berakhir di sini. Happily ever after, the end. Tetapi ternyata kisahnya gak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian setelah Abraham punya anak, Allah kembali berbicara kepada Abraham. Nah, tapi kali ini Allah tidak berjanji tapi memberikan permintaan. Abraham, kata Allah, persembahkanlah Ishak, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi sebagai korban. Ini perintah yang sangat mengejutkan. Tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah apa? Tahu? Abraham taat. Kita gak boleh membayangkan Abraham itu robot ya. Kalau kita baca Alkitab, itu tokoh-tokohnya itu asli. Itu adalah tokoh manusia seperti kalian dan saya. Sehingga Abraham juga manusia biasa seperti kita. Dengan emosi, dengan kasih kepada anaknya. Apalagi Ishak adalah anak satu-satunya. Perintah ini pasti sangat menyakitkan bagi Abraham. Setelah menunggu 25 tahun, setelah akhirnya menerima anak menjadi pengharapan dan mimpinya. Sekarang ia diminta untuk mengorbankan Ishak.
Mengorbankan Ishak itu juga berarti menyerahkan segala-galanya. Karena seluruh janji Allah bergantung kepada Ishak. Jika kita berada di posisi Abraham, mungkin kita akan berseru sama Allah. Tuhan, gak salah. Tuhan, engkau serius dah. Gak masuk akal loh. Engkau yang berjanji, engkau yang kasih. Sekarang engkau yang meminta untuk mengorbankan janjimu ini. Tetapi dalam pergumulan itu Abraham mempercayai Allah. Dikatakan di Alkitab, Abraham membawa Ishak naik ke gunung, mengikatnya di atas mezbah, dan ketika ia hendak mengorbankannya, tiba-tiba terdengar suara dari surga berseru, "Don't do it, jangan lakukan, stop." Allah berfirman kepada Abraham, "Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau tidak menahan anakmu yang tunggal dariku." Pertanyaannya, apakah sebelumnya Allah yang maha tahu itu gak tahu kalau Abraham itu takut akan Allah? Tahu, tentu saya tahu. Allah mengetahui segala sesuatunya sejak awal. Allah sudah tahu bahwa iman Abraham itu nyata. Tetapi ini loh, melalui ketaatan Abraham, iman itu menjadi terlihat dan terbukti. Ketaatan Abraham itu membuktikan bahwa imannya itu sungguh-sungguh iman yang sejati, iman yang nyata. Dan inilah poin Yakobus, bahwa Abraham dibenarkan itu oleh iman saja. Ia tidak menjadi benar karena ia mempersembahkan Ishak. Ia tidak menjadi benar karena ia taat mempersembahkan Ishak. Ia sudah dinyatakan benar jauh sebelum peristiwa Abraham taat dalam mengorbankan Ishak. Kalau tadi kita baca Kejadian 15 ini kan, sedangkan kisah Abraham mempersembahkan Ishak yang dicatat di Yakobus itu ada di Kejadian 22. Selisih Kejadian 15 sampai Kejadian 22 diperkirakan minimal itu 30 tahun. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, yang dinyatakan adalah imannya terbukti sebagai iman yang sejati. Makanya Yakobus menuliskan di ayat 20-23, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Genaplah nas yang mengatakan, itu nas yang mana? Yang Kejadian 15. Genap di mana? Kejadian 22. Abraham diselamatkan karena dia iman percaya tanpa melakukan apapun. Tapi iman yang menyelamatkan itu 30 tahun kemudian ternyata terbukti dari tindakan ketaatannya dia. Kevin DeYoung mengatakan seperti ini. Perbuatan Abraham yaitu mempersembahkan Ishak bukanlah penyebab pembenarannya. Bukan juga cara ia dibenarkan. Tetapi merupakan bukti bahwa ia telah dibenarkan. Sehingga dikatakan imannya menjadi lengkap. Abraham gak hanya berkata bahwa ia percaya kepada Allah. Tapi ia membuktikannya dengan menyerahkan pengharapan dan mimpinya di atas mezbah itu. Jadi iman yang sejati terbukti dengan apa? Menghasilkan ketaatan. Tapi gak cukup ketaatan saja, yang radikal. Bahkan ketika Tuhan memanggil mungkin saudara dan saya, mengambil langkah yang seolah-olah mempertaruhkan segala-galanya. Apakah kita bisa tetap taat? Harusnya kita bisa kalau kita punya iman yang sejati. Kenapa? Karena seharusnya iman sejati itu menghasilkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham rela mempersembahkan anaknya karena ia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dan ketika kita benar-benar percaya kepada Allah, kita pun akan mengikuti dia dengan pengorbanan. Kita bersedia menyerahkan apapun demi taat kepada perintahnya. Nah, itu Abraham. Ada contoh yang kedua. Ya. Rahab, secara singkat saja. 25 ayat 26. Dan bukanlah demikian juga Rahab. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mari kita lihat Rahab dan kisahnya yang luar biasa. Mengapa saya bilang kisahnya luar biasa? Karena ia bukan orang Israel. Ia memiliki sebuah rumah pelacuran. That's literally. Kalau Abraham adalah contoh pria yang bermoral, Rahab adalah wanita yang tidak bermoral. Kalau Abraham itu berada di puncak tangga sosial, Rahab ini adalah orang-orang yang berada di dasar tangga sosial. Tapi baik Abraham maupun Rahab, kalau kalian baca Ibrani 11, Hall of Faith, mereka keduanya masuk ke dalam daftar kitab 11 pahlawan iman.
Ngomong-ngomong, Rahab juga bahkan masuk ke dalam silsilah. Silsilah siapa? Tuhan Yesus. Karena Rahab itu adalah nenek buyut Raja Daud. Rahab itu adalah ibunya Boas, kakeknya Daud. Nah, kisah Rahab ini seperti apa? Israel akan segera masuk tanah perjanjian. Kita sudah bahas kitab Keluaran, ini kisah kelanjutannya. Bahwa ketika bangsa Israel akan masuk mengalahkan tanah Kanaan, ada tembok Yeriko, dan di pemberhentian pertama itu, tembok Yeriko harus diluntuhkan. Rahab punya rumah pelacuran di Yeriko. Tapi kemudian ternyata dia mendengar tentang Israel dan tentang Allah Israel yang luar biasa selama 40 tahun memimpin bangsa Israel di padang gurun itu. Ia mendengar semua yang Allah lakukan di Mesir, bagaimana Allah Israel ini melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Allah itu membelah laut sehingga orang Israel dapat menyeberang. Rahab mendengar semua bangsa yang menentang Israel itu dikalahkan, dihancurkan. Ia mendengar betapa dahsyat dan berkuasanya Allah Israel. Dan ini yang luar biasa. Rahab mendengar tentang Allah Israel, tapi gak berhenti di sana. Ia percaya kepada Allah Israel. Jadi ketika ada dua pengintai yang diutus oleh Yosua, datang untuk mengintai Yeriko, Rahab ini menolong mereka. Ia menyembunyikan kedua pengintai ini ketika mereka terancam dibunuh. Kedua pengintai ini disembunyikan Rahab di rumah pelacurannya. Nah, Rahab yang adalah penduduk Yeriko, jika ia ketahuan melakukan hal tersebut, konsekuensinya apa sih? Rahab itu pasti akan langsung dibunuh karena statusnya dia adalah seorang pengkhianat. Karena ia menolong orang atau menolong bangsa, perwakilan bangsa yang akan segera menyerang dan menghancurkan negerinya sendiri. Tetapi karena Rahab percaya kepada Allah Israel, ia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah atas langit dan bumi. Ketika tiba saatnya harus memilih antara hidupnya sendiri atau Allah Israel, dia ternyata memilih Allah Israel. Iman Rahab memiliki kesamaan dengan Abraham, yaitu imannya menghasilkan ketaatan yang radikal. Jika Abraham mempertaruhkan harapan dan mimpinya yang ada dalam Ishak, seluruh janji Allah dipertaruhkan. Rahab mempertaruhkan hidupnya sendiri. Ia bertindak berdasarkan imannya dan menempatkan bahwa nyawanya sendiri dalam resiko. Dan inilah inti yang ingin ditekankan Yakobus. Iman memang tidak dapat dilihat dengan mata manusia, tetapi iman yang sejati tidak pernah tetap tersembunyi. Iman itu akan dinyatakan melalui perbuatan. Tadi berulang-ulang. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jika kita sungguh percaya kepada Allah, iman itu pasti akan mendorong kita untuk berani taat. Dengerin, bahkan ketika ketaatan itu menuntut resiko dan pengorbanan. Iman sejati itu selalu menghasilkan ketaatan, dan kadang memang ketaatan itu terasa radikal karena menuntut kita mempercayai Tuhan lebih daripada kenyamanan dan keamanan kita sendiri. Tetapi inilah bukti iman yang sejati. Iman itu bekerja dan iman itu menghasilkan buah yang dapat terlihat dengan nyata. You tell me you have faith without telling me you have faith. Harus dengan mudah. I can guess, aku bisa menebak. Oh iya, ternyata benar. Imanmu itu menyelamatkan. Wah, kalau aku tahu kamu dulu, sekarang kamu jauh berubah. Kok bisa? You tell me I have faith without I'm telling you you have my faith. Dari apa? Perbuatanku. Dari perubahan dalam hidupku. Itu tujuan kita seharusnya. Itu yang menjadi bukti bahwa kita punya iman yang sejati. Sehingga pertanyaan refleksi poin ketiga bagi kita siang hari, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita bersedia seperti Abraham untuk mempersembahkan hal yang paling berharga dalam hidup kita kepada Tuhan jika Dia menghendakinya? Apakah kita bersedia seperti Rahab menjadi pengkhianat dunia ini agar kita bisa setia kepada Yesus? Kalau susah menjawabnya, ini bukan sebagai tuduhan ya. Bukan kalian pulang dengan membawa perasaan bersalah. Ketika mengkhotbahkan seperti ini, kecenderungan adalah kita, oh berarti kita harus mencapai kesempurnaan. Ini bukan tentang menjadi sempurna supaya Tuhan menerima, tapi ini menjadi
Yang saya mau bagikan ini, be real dengan iman yang kita miliki. Beranilah untuk introspeksi. Apakah benar iman yang kita yakini kita miliki selama ini adalah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan? Everyone is work in progress, and I believe iman yang menyelamatkan itu akan perlahan-lahan menyempurnakan kita, akan mengubahkan hidup kita. Yang dulu kita rasa gak mungkin, tapi iman yang menyelamatkan itu akan mengerjakan dari dalam keluar. Sehingga kita semakin lama, semakin hari, semakin minggu, sebulan, tahun, kita semakin diubahkan, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Dan izinkan saya menutup khotbah pada siang hari ini dengan sebuah gambar yang mungkin dapat merangkum apa yang kita bicarakan sepanjang siang ini. Ada perahu dayung di danau. Satu dayung bertuliskan iman, dayung lainnya bertuliskan perbuatan. One side faith and one side it works. Apa yang terjadi jika saudara mendayung sebuah perahu ini dengan dayung yang hanya kanan saja? Kapal hanya akan berputar di tempat. Benar? Dan apa yang terjadi jika saudara hanya mendayung perahu ini dengan dayung sebelah sisi kiri saja? Sama halnya, kapal hanya akan berputar di tempat. Kita tahu bahwa satu-satunya cara yang benar agar perahu ini dapat berlayar maju menuju tujuannya adalah dengan mendayung kanan dan kiri. Setuju? Dan inilah kehidupan orang beriman. Iman tanpa perbuatan tidak akan membawa kita kepada tujuan kita diciptakan. Itu semuanya serupa dengan semuanya Kristus. Perbuatan tanpa iman yang benar juga tidak akan membawa kita ke tujuan yang benar. Kalau kita cuma dayung, oke, yang kita butuhkan iman. Kita percaya iman menyelamatkan, tapi gak ada perbuatannya. We're just going in circle. Dan itu capek, memusingkan. Not going anywhere. Tapi kalau kita yang penting kita kerja iman, gak penting, yang penting tak tunjukkan dengan perbuatanku. Perbuatan tanpa iman yang benar juga tidak akan membawa kita ke tujuan yang benar. Cuma muter aja. Tapi iman dan perbuatan harus bekerja sama. Dan kebenarannya, jika itu iman yang sejati, iman itu pasti akan bekerja. Faith in action. Bukannya faith missing in action. Dan inilah kehidupan orang beriman. Seperti sebuah perahu yang baru pertama kali dayung. Pasti mungkin terasa berat awalnya. Mendayung dari yang gak pernah berhenti. Yang kapal berhenti lalu mau berjalan itu paling susah. Tapi semakin kita sering mempraktekkan iman percaya kita, saya percaya semakin ringan perahu itu didayung menuju ke tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita semuanya. Amin. So, mari kita introspeksi, kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah iman yang selama kita yakini kita miliki adalah iman yang menyelamatkan. Dan bagaimana kita bisa tahu? Just try what you believe. Apa yang Tuhan bicara kepada kalian. Mungkin kalian sudah tahu banyak. Yang perlu kalian lakukan adalah lakukanlah. What you believe, lakukanlah. Dan ketika kalian lakukan, coba lihat apakah yang kalian lakukan sesuai dengan iman. Sesuai dengan firman Tuhan. That's the way we go kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Faith and works. You tell me without telling me. Harapan saya kepada kita semuanya, wajah-wajah semuanya ini, kita di luar sana, kita dapat menjadi saksi dan garam terang dan dunia bagi orang tanpa kalian berkata-kata. They can guess, mereka dapat menebak, oh ya ini orang berbeda, ini adalah orang yang percaya, ada sesuatu yang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini firman-Mu mengingatkan kami semua. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami ingin percaya, tapi kami juga ingin tetap nyaman dalam apa yang kami miliki. Kami ingin mengikuti-Mu, tapi mengikuti-Mu tanpa resiko. Kami ingin disebut beriman, tapi gak selalu mau menyerahkan apa yang paling berharga. Untuk itu pada siang hari ini kami mohon ampun ya Tuhan. Ajari kami memiliki iman yang hidup, iman yang sejati itu. Bukan hanya iman yang ada di bibir kami, bukan hanya ada iman yang ada di kepala kami, tapi benar-benar iman yang berakar di hati dan yang terlihat nyata dalam kehidupan dan perbuatan kami.
Kami tahu kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon Roh Kudus tolong kami. Tumbuhkan iman yang sejati dalam diri kami. Iman yang mempercayai Engkau lebih dari rasa aman kami sendiri. Iman yang lebih mencintai kehendak-Mu daripada rencana diri kami sendiri. Iman yang lebih takut kehilangan pribadi-Mu daripada kehilangan apapun yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah hidup kami mencerminkan bahwa Kristus sungguh hidup memerintah di dalam kami. Tuhan, meteraikan firman yang kami dengar nih Tuhan. Biarlah benar Kristus yang tinggal dalam diri kami. Benar-benar termanifestasikan keluar Tuhan. Dalam perbuatan kami, dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa yakin iman dan yang kami yakini kami miliki ini adalah iman menyelamatkan kami. Dan biarlah melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui perubahan-perubahan dalam kehidupan kami, melalui ketaatan kami yang radikal Tuhan, iman yang kami miliki ini menjadi genap, menjadi sempurna Bapa. Tolong kami semuanya Bapa, tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.